Ah, hari ini saya menemukan, hari ini tanggal berapa ya? Hari ini tanggal berapa ya? Hari ini 21 Juli ya. Saya menemukan buku anak saya ini. Buku pendamping pengayahan materi apa ini? Belajar intensif siswa aktif ya. Bisa. Pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam untuk sekolah menengah pertama kurikulum 2013. Oke. Untuk kelas SMP atau MTS ya, semester 8, semester genap ya, kelas 8 semester genap. Kita buka isinya ya. IPA terpadu, tim penyusun Dr. Andes Wito SPD MPD, Retno Suryaningrum SPD, Tri Budi Harjo, Dr. Andes Sartoto MA. Editornya tim penyusun. Terus ini setting layoutnya ya. Nah, terus ini ada sanksi ya, pelanggaran undang-undang hak cipta. Nah, kalau ada yang melanggar ini kena berapa nih? 5M. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, menjual kepada pada umum satu ciptaan atau pelanggaran yang dimaksud ayat 1 ya. Jadi kalau mau kopi itu sebarkan lagi, cetak lagi, itu kena denda loh ya. Ini ilmu pengetahuan alam kelas 8 SMP atau MTS semester 2. Nah, kita lihat bab 1, tekanan zat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2, sistem penerapan manusia, struktur fungsi sistem pernapasan. B, gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya pencegahan dan menanggulanginya. Nah, terus uji kompetensi ya. Oke, kita langsung masuk ke bab 2 ya. Bab 2 halaman berapa nih? Bab 2 ya. Ini halaman berapa nih? Halaman 3. Terus kita cari terus sampai halaman berapa? Tadi di sini halaman berapa ya? Kurikulumnya halaman 15 ya. 16, 20, 23. Oke, halaman berapa tadi? 15. Kita cari halaman 15. Halaman 15 ya. Nah, di sini adalah pelajaran bab 2 sistem pernapasan manusia bla 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 bla. Di sini semua sudah ada. Halaman 15. Halaman 15 ya, mengenai ya 1 organ pernapasan manusia, 2 rongga hidung, faring, laring ya, trakea, bronkus, paru ya. Nah, terus di sini ada pernapasan dada, pernapasan perut ya, frekuensi pernapasan. Terus di sini volume pernapasan ya. Nah, terus di sini masalah gangguan sistem pernapasan manusia dan upaya untuk pencegahan atau menanggulanginya. Influenza itu disebabkan oleh virus influenza. Sedangkan
tonsilitis ya, suatu penyakit ya di bagian tonsil atau amandel yang biasanya disebabkan oleh virus, adenovirus, rhinovirus, coronavirus, dan influenza ya, atau bakteri Streptococcus ya. Biasa infeksi itu ya, tonsilitis ini terjadi pada anak pada berusia 5 sampai 15 tahun. Selanjutnya, sakit faringitis. Faringitis merupakan penyakit ya pada bagian ya faring sehingga menimbulkan rasa nyeri saat menelan ya. Penyebabnya itu ini disebabkan oleh virus adenovirus, orthomiovirus, rhinovirus, dan corona. Lihat tuh, coronavirus ya, dan bakteri Streptococcus pyogenes ya. Selanjutnya kita lanjut ke penyakit pneumonia. Pneumonia ya adalah satu penyakit pada paru juga ya, yang disebabkan oleh virus atau jamur. Virus atau jamur ya. Jadi sebenarnya orang pasca sembuh dari sakit virus corona ya, saya pernah bilang itu yang menyebabkan kambuh lagi itu sudah menjamur di dinding-dinding tenggorokan, selang paru, daun paru. Tetapi banyak sekali orang pintar yang justru nyinyir, mentertawakan, dan akhirnya melaporkan tulisan-tulisan saya pada pihak grup maupun pihak Facebook, sehingga diblokirlah tulisan-tulisan saya, dibilang hoax. Padahal sini secara keilmuan sudah ada ya, sudah ada ya. Selanjutnya kita masuk ke penyakit tuberkulosis ya. Dia itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyerang seluruh bagian tubuh manusia, akan tetapi paling sering menyerang daerah paru ya. Dia menyerang daerah paru ya, menyebabkan juga penyakit TBC ya. Nah, karena adanya bintik-bintik kecil yang di sepanjang dinding ya, alveolus ya. Ini ya, alveolus ya. Itulah yang sering menyebabkan batuk sebenarnya sih ya, dan gatal-gatal ya. Selanjutnya adalah asma ya. Penyebabnya apa? Di sini sudah dijelaskan. Terus kanker paru ya, juga penyebabnya apa ya? Sel-sel yang tidak normal pada paru. Ini sebenarnya jenis kanker paru, asma maupun TBC adalah langkah lanjut daripada peradangan pneumonia ini ya, yang disebabkan oleh ya gejala tidak enak badan, dada sakit segala macam ini ya, disebabkan oleh si virus ya. Virus yang mana itu ya? Nih dia nih ya. Jadi langkah serangan awal daripada si virus itu ya, si coronavirus itu ya menyerang daerah tonsilnya dulu, daerah amandelnya dulu ya. Makanya kita sering tercekik ya,
Oke, langkah selanjutnya mana lagi itu? Bakteri ya. Tuberkulosisnya. Nah, makanya kita harus pakai masker. Kenapa? Ya, ini coba lihat. Bisa juga virus itu didomplengi oleh debu, ya. Nah, jadi sesak napas kita. Ya kalau yang sudah ngerti ilmu kesehatan sebenarnya sudah mempelajari daripada ilmu organ, dia nggak kaget lagi dengan namanya virus corona itu, ya. Sebab memang sudah dipelajari, baik oleh dari bangku sekolah, baik dari bangku perkuliahan, ya. Biasanya sarjana-sarjana biologi maupun IPA itu nggak heran lagi dengan ini. Seharusnya ini kita gudangnya sarjana ini, jadi nggak perlu lagi. Coba lihat ini, coronavirus, ya, faringitis, termasuk juga yang terjadi wabah dulu di Arab Saudi itu laringitis, ya. Nah ini saudara-saudaranya semua ini. Jadi sebenarnya bukan varian baru, tetapi dikemas, ya, oleh oknum-oknum tertentu untuk meraup keuntungan, ya iya, dengan menggunakan berbagai kekuatan sehingga rakyat merasa tertekan, ya. Oleh sebab itu sebaiknya pihak Pedanka, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, ya, cobalah mengerti, ya, bagaimana menyehatkan negara dan rakyat, ya. Orang nyata-nyata kok pelajaran ini sudah ada, ya, sejak beberapa tahun yang lalu, ya. Dan ini pun dicetak juga, ya, buku ini oleh Caturwangsa Mandiri, seluruh penerbit, yang beralamat di Jalan Pulau Flores, Denpasar, Bali, ya. www.caturwangsa.com. Ilmu pengetahuan alam, ya. Semoga alam pikiran kita, alam pikiran para pejabat semua yang ada di Indonesia menjadi eling, ingat untuk mengembalikan tatanan perekonomian rakyat yang sudah ambruk, dan eling juga untuk kembali kepada kedudukannya, jabatannya, tugas-tugasnya masing-masing. Nggak usah dicampur aduk lagi, ya. Menteri ini bertugas jadi menteri ini bertugas jadi menteri ini. Akhirnya tindakannya seperti sang diktator, ya, menekan, membuat kegelisahan pada masyarakat, ya. Akhirnya kita tidak mengharapkan masyarakat menjadi buntu lalu bergerak dengan penuh amarah dan kesedihan, ya, kepada pemerintahan Republik Indonesia ini. Sekian, salam persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Semoga kita tetap menjadi bangsa yang damai, tentram, aman, sentosa. Sekian, wassalam. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau kebanyakan bicara nanti pusing, ya. Wassalam.